صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا أيها الحاضرون jamaah Masjid Miftahul Jannah, mari kita lanjutkan kajian kitab Al-Minahus Saniyah. Kajian kitab Minahus Saniyah yang mana kitab ini berisi tentang dasar-dasar ilmu tasawuf. Halaman 7, alinea pertama. Wahdhar aidan min adzal khalqi. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdhar aidan, dan perhatikan juga, berhati-hati, min adzal khalqi, daripada menyakiti makhluk. Ini yang perlu diperhatikan, bahasanya makhluk, jadi bukan hanya sebatas manusia. Wahdhar aidan min adzal khalqi, termasuk di dalamnya hewan dan tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau sampean motong tumbuh-tumbuhan tidak sesuai, maka itu juga termasuk kezaliman. Misalkan pohon enggak mengganggu, tapi karena istilahnya sampean iseng tiba-tiba dipotong, atau metik bunga yang tidak dimanfaatkan, itu juga kezaliman di dalam ranah ilmu tasawuf. Wahdhar aidan min adzal khalqi, dan berhati-hati juga min adzal khalqi, dari menyakiti makhluk. Fa innahu, maka sesungguhnya menyakiti makhluk, minas sumumil qatilah, termasuk racun yang mematikan. Maksudnya bukan racun jasmani ya, racun rohani. Kalau jasmani terkena racun, yang tadinya sehat jadi sakit, bahkan bisa mati. Nah, kalau rohani, yang tadinya sehat rohaninya, yaitu ibadahnya bagus, semangatnya kuat, takarrubnya disiplin, akhirnya ngendor karena kena penyakit atau kena racun. Salah satunya adalah menyakiti makhluk. Qala al-Imam Sahal rahimahullahu ta'ala, ada seorang ulama yang bernama Imam Sahal rahimahullahu ta'ala berkata, innama hajabal khalqa, innama hajabal khalqu, pastinya yang menghalangi makhluk, anil wusuli, daripada wusul, rohaninya bersambung kepada Allah dan Rasulnya, yaitu hablum minallah, yang menghalangi hablum minallahnya, wa musyahadatil malakut, dan rohaninya bersyahadat terhadap kerajaan Allah. Kalau membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu syahadatnya jasmani, tapi syahadatnya rohani itu beda lagi. Rasa dzauq yang sampean rasakan daripada pengucapan kalimat la ilaha illallah, apa yang dirasakan? Satu, merasa aman, merasa tentram, merasa damai dirinya, karena alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman hatinya menjadi tenang hanya dengan mengingat Allah.
Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, dan ketahuilah dengan mengingat Allah orang beriman itu akan tenang hatinya. Cara mengingat Allah yang terbaik itu apa? Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Jadi kalau sampean mengucapkan la ilaha illallah tidak tenang hatinya, berarti ada problem dalam keimanan sampean semua. Bisyai'aini, karena sebab dua perkara. Jadi innama hajabal khalqu 'anil wusuli wa musyahadatil malakuti bisyai'aini. Pastinya makhluk itu, yang pasti makhluk itu terhalang daripada wusul dan musyahadahnya itu karena dua perkara. Yang pertama, su'ut tu'mati, makanannya didapat dari keburukan, artinya dari jalan yang tidak diridhai Allah. Wa adan khalqi, dan menyakiti makhluk. Jadi dua perkara itu harus diperhatikan menurut Imam Sahal rahimahullahu ta'ala, agar supaya ibadah kita, ikhtiar kita bisa wusul dan mendapatkan musyahadah yang sempurna. Wa qala aidan, dan beliau juga berkata, usuluna sab'atun, dasar-dasar riyadhah kami, sab'atun, itu ada 7. Jadi dasar-dasar keilmuan tasawuf itu dibina atas 7 perkara. Yang pertama, atamassaku bi kitabillahi ta'ala, berpegang teguh kepada kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal iktida'u bi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, berpedoman atau meneladani terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dijadikan contoh utama, yang dijadikan barometer di dalam menentukan perjalanan hidup kita adalah sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada siapapun, bagaimanapun dan dari manapun yang tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, maka tidak boleh diikuti. Kemudian wa aklal halali, dan memakan perkara yang halal. Wajtinabul ma'asi, dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan, jumlatan wa tafsilan, baik secara global maupun secara terperinci. Wat taubatu, dan senantiasa bertaubat. Jadi taubat itu bukan sekali, setiap hari kita harus bertaubat. Kenapa? Karena Nabi sudah menekankan bahwasanya al-insanu mahalul khata' wal nisyan. Karena manusia itu selalu melakukan kesalahan dan selalu mendapati kealpaan. Jadi tiap hari harus bertaubat. Wa ada'ul huquq, dan menunaikan hak-hak, baik itu haknya Allah dan haknya makhluk. Wa kafful adza, dan menahan diri dari menyakiti makhluk termasuk dirinya sendiri. Wahua, adapun menahan diri daripada menyakiti makhluk termasuk dirinya sendiri, ala nau'ain, itu terbagi menjadi 2 macam.
Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, kaful adal jawarihi zahirati, yaitu mencegah diri menyakiti anggota tubuh yang zahir, seperti contoh mukul orang, menyakiti orang, melukai orang, anggota tubuh zahirnya. Thaniyuhuma, adapun yang kedua dari dua macam tersebut, kaful qalbi, yaitu mencegah menyakiti hati, mencegah hati, kaful qalbi, mencegah hati kita, amma dari perkara yakhturu fihi, yang selalu berbicara di dalamnya, min su'idzon, contohnya seperti su'udzon, berburuk sangka, itu kan pekerjaan hati. Jadi kalau ada su'udzon di dalam hati kita kepada siapapun, terutama kepada Allah dan hambanya Allah, maka harus segera dicegah itu, jangan sampai dikeluarkan. Binnasi, terhadap manusia. Jadi yang kedua itu kaful qalbi, mencegah hati, amma yakhturu fihi, dari perkara yang berbisik fihi di dalam hati, min su'idzanni binnas, daripada berburuk sangka binnasi, terhadap manusia. Fa innahu, karena sesungguhnya berburuk sangka kepada manusia, minas sumumil qatilah, termasuk racun yang mematikan. Ini senada dengan hadis Nabi yang pernah kita kaji di dalam kitab Al-Wasaya di Sayyid Syekh Ahmad Muhammad At-Tijani, yaitu beliau mengutip hadis Nabi, khaslatani laisa fawqahuma minal khair, dua perkara yang tidak ada yang lebih baik daripada dua perkara tersebut. Apa itu? Husnudzan billah wa bi'ibadillah, berbaik sangka kepada Allah dan kepada hambanya Allah. Wa khaslatani, dan dua perkara, laisa fawqahuma minasyarr, tidak ada yang lebih tinggi daripada dua perkara tersebut keburukannya, artinya nggak ada yang lebih buruk dari dua perkara tersebut, yaitu su'udzan billah wa bi'ibadillah, berburuk sangka kepada Allah dan kepada hambanya Allah. Wala yash'uru bihi kullu ahadin, dan banyak orang yang tidak sadar bihi, terhadap racun yang mematikan ini, yang berupa berburuk sangka kepada manusia, kullu ahadin, tiap-tiap orang. Jadi artinya wala yash'uru bihi kullu ahadin, banyak orang yang tidak sadar bahwasanya berburuk sangka itu bisa menghancurkan amaliyah ruhani. Jadi sampean yang dulunya ibadahnya diterima sama Allah, baik itu berupa ibadah mahdhah ataupun ghairu mahdhah, seperti sholat, seperti zakat, puasa, bersedekah, haji, segala macamnya itu. Nah, itu bisa gugur semuanya hanya karena berburuk sangka. Dan itu nggak disadari sama orang. Banyak orang nggak sadar akan itu. La siyama, apalagi su'udzan bil auliya, berburuk sangka kepada para walinya Allah, wal ulama, dan para alim ulama, orang-orang yang punya ilmu, wa hamalatil Quran, dan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Kalau kepada manusia itu pada umumnya, terlepas itu orang Islam ataupun orang non-Islam, tidak boleh berburuk sangka, karena bahasanya manusia, berarti tanpa batas. Manusia itu semua anak cucu
afdal. Enggak dibatasi rasnya, sukunya, golongannya, agamanya, enggak dibatasi. Apalagi berburuk sangka kepada para walinya Allah, para ulamanya Allah, dan hamalatil Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran. Wa fi wasiyati Sayyidi Ali bin Wafa rahimahullahu ta'ala, dan di dalam wasiatnya Sayyidi Ali bin Wafa rahimahullahu ta'ala, iyyakum ayyuhal muridun, hindarilah oleh kalian semua, ayyuhal muridun, wahai orang-orang yang menuntut ilmu. Murid itu artinya orang-orang yang menginginkan ilmunya Allah. Menjauh dari apa? Antaqa'u fi haqqi ahadin min aqrani syaikhikum. Menjauhlah kalian wahai para murid, antaqa'u, daripada terjebak atau terjatuh, fi haqqi ahadin, di dalam haknya salah seorang, min aqrani syaikhikum, dari keluarga guru kalian. Makanya Syekhona Khalil itu jangankan keluarga gurunya, hewan peliharaannya saja beliau tidak berani, apalagi keluarganya, saking hati-hatinya. Kenapa? Karena kita nggak tahu apakah orang yang kita jadikan guru itu termasuk walinya Allah atau bukan. Tapi kan yang pasti ulama, kan gitu. Yang pasti ulama. Karena kan ada 3, wali, ulama, dan orang yang hafal Quran. Kalau bukan karena walinya, pastinya kan ulama kalau yang menjadi guru. Kalaupun bukan hafal Quran. Fa inna luhumul awliya summun, karena sungguhnya dagingnya para aulia itu summun, racun. Walau lam yu'akhidhukum, walaupun mereka para walinya Allah ketika disakiti, ketika dizalimi, tidak membalas kalian. Artinya dia terima dengan lapang dada, diem aja. Dizalimi diem, di ini diem. Walaupun nggak ngelawan, tetap Allah yang akan melakukan perlawanan. Wa iyyakum, dan jauhilah oleh kalian, summa iyyakum, kemudian betul-betul kalian harus menjauhi, minal istihanati, dari meremehkan, bi ghibati ahadin, dengan cara menggibah salah seorang di antara para walinya Allah, para ulamanya Allah, dan orang-orang yang hafal Quran. Walau lam tabluhu tilkal ghibah, walaupun ghibah yang kalian kerjakan itu tidak sampai kepada orang yang dighibah. Bal khafu minha aktsaru mimma takhafuna idza balaghathu fa innahu waliyullah ta'ala. Akan tetapi khafu, takutlah kalian, minha, daripada menggibah orang, aktsaru mimma takhafu, lebih banyak daripada apa yang kalian takuti. Artinya harus lebih takut dari sesuatu yang paling kalian takuti adalah idza balaghathu, ketika ghibah itu sampai kepada telinga orang yang diribah, fa innahu, dan sesungguhnya orang yang diribah itu waliyullah ta'ala, termasuk walinya Allah ta'ala. Wah, itu berbahaya, Pak.
Fa'lam dzalika ya akhi, maka ketahuilah dzalika yang demikian itu, ya akhi wahai para saudara. Jadi di sini yang perlu kita pahami adalah yang pertama kalimatnya al-khalqi. Al-khalqi itu berarti seluruh makhluk yang diciptakan Allah, termasuk hewan, tumbuhan, apalagi manusia. Karena menyakiti makhluk itu termasuk racun yang akan mematikan. Mematikan apa? Mematikan semangat rohani kita. Makanya kenapa kita sudah sholat, kita sudah beribadah, kita sudah berzikir, tapi kok sholat kita, ibadah kita, zikir kita tidak mempengaruhi rohani kita, tidak mempengaruhi kehidupan kita. Karena apa? Rohaninya mati. Kenapa mati? Karena terkena racun. Maka karena di akhir zaman ini kita tidak akan mampu menghindar daripada ketidaksengajaan menyakiti makhluk. Oleh karena itu, maka perbanyaklah amal-amal saleh. Salah satunya seperti yang pernah saya sampaikan itu, cintailah ilmu dan ulama, agar supaya kesalahan-kesalahan kita yang tidak disengaja sepanjang hidup kita itu akan diampuni oleh Allah atau tidak dicatat. Sebagaimana hadis Nabi, man ahabbal ilma wal ulama lam tuktab khati'atuhu ayyama hayati. Orang yang mencintai ilmu dan ulama, maka dosanya tidak akan dicatat sepanjang hidupnya. Nah, itu. Terutama jangan sampai kita itu melakukan kesalahan, menyakiti, menzalimi terhadap 3 golongan. Yang pertama walinya Allah, yang kedua para ulamanya Allah, yang ketiga orang-orang yang hafal Quran. Kemudian Sayyid Ali Ibni Wafa itu juga mewasiatkan kepada murid-muridnya agar supaya kalian tidak terjerumus di dalam menggolimi hak salah seorang di antara kaum kerabat orang yang menjadi guru kalian. Makanya istilah orang Madura itu, kalau kita punya guru, jangankan anaknya, hewan peliharaannya juga guru. Nah ya, ini banyak yang guru. Kata aja mau guru kan. Jadi intinya di sini mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesadaran bahwasanya hal-hal yang disebutkan di dalam kitab ini seperti menyakiti makhluk, menzalimi makhluk baik secara zahir maupun secara batin, berburuk sangka kepada makhluk baik itu dipendam di hati apalagi sampai dikeluarkan ke orang lain atau diperdengarkan ke orang lain. Mudah-mudahan itu semuanya terhindar dari diri kita semuanya, sehingga kita tidak dihapuskan amal ibadah kita yang selama ini kita perjuangkan. Dan mudah-mudahan Allah mengamankan diri kita dari mati dalam keadaan su'ul khatimah. Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa mendatangkan kefahaman, bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita, dan juga bisa menjaga keistiqomahan kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fid dini wad dunya wal akhirah. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afwu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin amin. Istajib du'a
تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا 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 تخيب سيدي رجانا. الفاتحة.